Ya, ya. Kemarin kita sudah kuliah. Mohon maaf, kemarin saya dalam perjalanan ke Pemalang. Jadi otomatis ya kuliah kita mengerjakan Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri ya. Adapun sudah saya baca semua, kemudian saya membuat beberapa tulisan tadi sebelum saya ngajar kurang lebih 20 menit saya sempatkan untuk mengajar ya. Nulis materi dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu silakan. Dari kerjaan dari Bapak Ibu, saya manggil Bapak Ibu ya, biar mudah. Karena Bapak yang di sini ya calon Mas yang di Chili ya calon Bapak, Mbak yang di sini juga calon Ibu ya. Kalimatnya dikerucutkan lagi ke arah filsafat ya. Ini yang menjadikan penting mengapa saya bicara tentang filsafat. Nah, dari tugas kesembilan mahasiswa sudah saya baca. Dari apa yang saya baca itu ada beberapa catatan ya. Yang pertama, belum fokus. Yang menjadikan belum fokus itu ini nih. Ada yang menuliskan dua hubungan, sehingga masih ada dua varian atau variabel. Jadi ya gitu. Kalau dalam filsafat itu jelas, jelasnya kayak gini nih. Ya nih di hadapan saya ada buku tentang administrasi atau filsafat administrasi. Jadi namanya filsafat tidak bercabang. Cabangnya itu kalau sudah di bawah, ya. Misal ya, izin saya buka Google, ya, buka Google. Di depan saya itu ada buku tentang filsafat psikologi kan sekarang. Ya, saya buka dulu ya, ini saya cari di sini. Filsafat buku ya, buku filsafat psikologi. Warnanya agak abu-abu. Ah, ini di depan saya itu ada buku ini. Ini saya di depan saya hari ini, detik ini. Ya. Artinya apa? Yaitu tidak ada yang namanya filsafat biologi hubungan dengan pendidikan biologi. Nah, kayak gitu. Filsafat matematika hubungan dengan filsafat administrasi pendidikan. Nah, kayak gitu. Ada juga di depan saya ada buku filsafat administrasi. Nah, ini di buku saya ini saya punya dua, satu dan ini. Ya, jadi tiga deal. Satu ini, satu yang ini coklat, dua yang ini di depan saya. Satunya lagi ada yang ini, tiga. Ada juga di depan saya, tapi filsafatnya ada di dalam, yaitu pengantar ilmu administrasi. Itu Anda di sini. Kelihatannya Anda terkenal karena penulisnya, se- pencetakannya sendiri. Nah, ini yang saya sendiri. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika itu saya bicara filsafat, kembali lagi ke Wood-nya. Itu ya, kembali lagi ke materi Wood. Ini, nah, dua hubungan. Dua hubungan itu bahasa saya ya otomatis tidak ada apa namanya, ada kaitannya. Nah, semisal nih, ada varians atau variabel, ya, saya kalimatnya varian atau variabel, tersebut menunjukkan sebuah perbedaan. Ya, oke. Misalnya pendidikan matematika dengan administrasi pendidikan. Ya mungkin kemarin kalimat saya masih kurang, ya saya keterangannya. Maksud saya itu mungkin ya gini nih, aljabar masih ada kaitannya dengan administrasi pendidikan. Atau saya teaching factory, ya teaching factory kan masih ada kaitannya. Tapi bukan berarti teaching factory dan administrasi pendidikan. Tapi teaching factory-nya. Ya. Atau nih ada juga yang cari nih, pendidikan agama Islam dengan pendidikan administrasi. Nah, dua varian itu adalah suatu perbedaan. Jadi antara pendidikan matematika, yang saya kuningi, dengan administrasi pendidikan itu berbeda. Ya, ya itu berbeda. Dengan ini juga berbeda. Saya kasih warna ungu. Ini apa? Biru. Pendidikan agama otomatis juga berbeda dengan yang namanya saya kasih warna lagi
hijau. Pendidikan administrasi pendidikan. Jadi warna-warnanya kayak gini, ya ini saya bahasa saya namanya dua varian yang berbeda. Lebih baik pendidikan saja atau pendidikan matematika saja itu lebih mudah dan lebih diterima seperti itu. Nah, perlu pendalaman, otomatis perlu pendalaman dalam memahami pohon filsafat ilmu. Mari kita belajar bersama dulu ya. Yang pertama, contoh sederhananya nanti pekerjaannya kadang lebih seperti ini. Ya, eh, ada namanya tabel filsafat administrasi. Ini rata-rataan saya sendiri ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tidak saya terangkan ya. Apa itu ontologi, apa dan sebagainya. Dengan sendirinya yang namanya ontologi, tahulah semua apa yang dibahas. Ini yang membahas ilmu kerjasama. Ini secara umum ya saya. Ya. Kalau saya administrasi, kebetulan saya orang administrasi. Ya, S1 saya adalah administrasi perkantoran. Nah ya, itu. Di cara ontologi, ada dua orang kerjasama untuk mencapai tujuan, itulah namanya administrasi. Jadi tidak harus di kantor. Ya, kayak saya sama Bapak Ibu namanya administrasi. Ya, itu. Jadi dan kalau itu tempatnya di pendidikan ya administrasi pendidikan. Ya, jadi sangat fleksibel dan luas seperti itu. Terus epistemologinya adalah bagaimana cara ngamatinya. Ya, cara ngamatinya itu seperti apa. Ya, jadi itu penting ya, cara ngamatinya dalam pendidikan administrasi perkantoran. Cara pengamatannya seperti apa. Ya, contohnya atau bagaimana, kalimatnya bagaimana cara mempelajari. Ya. Misalkan ya bahasa sederhana ya, kegiatan administrasi dalam suatu organisasi. Nah, ya. Itu apa saja di sini? Misal menyusun laporan, ya, mengamati, bertanya secara langsung kepada pelakunya, mengumpulkan data untuk dibuat laporan dan lainnya. Jadi istilahnya ini pertanyaan bagaimana. Jadi istilahnya ya langsunglah kejawab gitu loh. Jadi tidak terlalu rumit. Terus manfaatnya apa mempelajari ini ya agar tertib, efektif, efisien dan seterusnya. Jadi kemarin yang saya harapkan itu cukup tiga ini. Dah itu selesai. Tapi judulnya jelas, filsafat administrasi. Atau judulnya misalnya di sini, ya contohkan lagi ya, misalkan ya, satu konsep yang itu memang ada dalam bidangnya. Misalnya organisasi misalnya. Nah, organisasi adalah ada filsafatnya misalnya sih. Harusnya ada kumpulan orang. Itu ada kumpulan orang dalam suatu lembaga atau kumpulan orang dan namanya organisasi. Bagaimana cara berkumpul dan seterusnya. Aksiologinya apa dan seterusnya. Manfaatnya berorganisasi apa. Jadi sederhananya kurang lebih seperti itu. Jadi saya organisasi. Contoh aja ya. Ini contoh aja. Ini saya kasih warna ungu. Ya. Ketika organisasi di sini organisasi apa ya? Jadi kumpulan orang. Nah, kemudian ketika itu kumpulan orang di sini, bagaimana cara kumpulan orang ya tadi ya harus terjun ke lapangan, istilahnya observasi ke lapangan, observasi ke lembaga dengan pengamatan struktur organisasi. Misal saja ya, organisasi. Nah, ini saya warna warna apa ini? Karena ini yang terakhir manfaatnya adalah dalam berorganisasi tujuan mudah tercapai. Tujuan dengan cepat dicapai. Nah, ini bagi saya sudah filsafat ya, sederhana gitu aja. Nah, ini yang saya maksud, sebenarnya membuat satu konsep yang ada di bidang Bapak Ibu, bisa jadi itu masih ada kaitannya dengan pendidikan atau administrasi pendidikan. Ya, Mbak Alfiatun, kemarin temanya tentang apa? Judulnya masih ingat nggak? Judulnya, mohon maaf Pak, izin menyampaikan judul saya itu hubungan antara jurusan pendidikan guru sekolah dasar dengan administrasi pendidikan secara filosofis itu. Karena Ya. itu di catatan saya itu anu Pak, dicari yang sesuai bidang Anda yaitu manajemen pendidikan
di mana ada kaitannya dengan S1 saat ini gitu. Jadi mungkin miskonsepsinya di situ. Terima kasih infonya. Ya, enggak apa-apa. Ya, Ya, nggak apa-apa. yang penting sudah ada, yang misalnya dalam pendidikan sekolah dasar ya, itu kan banyak masih nyambung dengan pendidikannya banyak sekali. Nah, konsep-konsep ketika itu dalam sekolah dasar, yang saya tidak tahu apa, maksud saya ketika itu tidak tahu, kayak tadi organisasi atau ada misalnya makanan, misalnya kan apa ya, tahu tahu itu apa, bagaimana cara membuat tahu dan manfaat tahu, ya, sederhana seperti itu. Tapi yang ada di bidang di pendidikan sekolah dasar. Nah, itu memang ada di pendidikan sekolah dasar. Nah, itu yang saya maksud ya. Memang sih, jadi ketika itu nyambung, ada kaitannya dengan apa tadi, administrasi pendidikan, maka otomatis bahasa saya ya, siapa tahu bisa menjadikan tesis. Ya. Kemarin saya memberikan contoh teaching factory, ah itu konsep bagus itu. Oh ternyata filsafatnya ada, nah, juga gitu loh ya. Dan sebagainya. Ini jadi tesis ya. Kemarin jadi pedagogik olahraga itu bagus itu yang dari Thailand. Tapi kok pengerjaannya malah pendidikan agama Islam. Si siapa namanya Thailand? Mana yang dari Thailand? Masih hadir apa belum? Belum, ya anda ada contoh aja. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya turunkan. Otomatis kita membuat pohon dulu. Saya khawatirnya kalau misalkan Anda tadi, ya jadi ilmu alam dan masalah, matematika dan sebagainya. Tapi itu bisa enggak ketika ilmu umumnya di sini nyambung bahwa ada filsafatnya. Contoh ya, ilmu ada dua. Ini kalau ini saya tidak lihat buku nih. Ilmu sosial dan ilmu alam atau ilmu eksakta. Ilmu sosial ada turunnya ada namanya ilmu ekonomi. Dalam ekonomi ada namanya manajemen atau administrasi. Dan ini saya garing itu aja lah. Dalam administrasi ada namanya pendidikan, administrasi pendidikan, ada SDM, ada perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi yang lainnya. Baru di sini ada satuan pendidikan, SD, SMP, SMA. Ada yang dasar perguruan tinggi ya. Di sini mungkin tidak dasar, tapi perguruan tinggi. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah sebagai konsep sederhana terkait dengan pohonnya. Jadi pohonnya tetap dalam satu cabang, yaitu ilmu. Atau ketika itu saya bicara administrasi perguruan tinggi, masuk di administrasi lah itu sebenarnya. Ini penjelasan singkat saya. Nah, pekerjaan minggu lalu coba dirapikan lagi. Minimal membuat tabel ini. Dah, membuat tabel ini aja sederhananya. Biar Anda mudah ya, seperti itu. Kemudian setelah buat tabel itu, ya lalu silakan dari pekerjaan minggu lalu, minggu yang lalu dirapikan dengan buat tabel atau matrik dan pohon filsafat yang sederhana. Boleh nanti larinya ke pendidikan dasar atau PGSD misalnya itu ya, atau mungkin IPA dan sebagainya. Nah, nanti kan ada pendidikan itu kan udah terlalu jauh lah dengan walaupun itu pendidikan umum kayak ini ya. Ilmu sosial, alam nanti ada IPA dan sebagainya. Termasuk ketika itu IPA ada konsep apa yang dimana ada kaitannya dengan pendidikan. Ya sih. Silakan dari kajian yang minggu lalu rapikan dengan matematik dan pohon filsafat sederhana tersebut. Lalu saya lalu sebagai ujian akhir semesternya, baru masih lama ya, buatlah artikel di mana membahas filsafat dari bidang Anda. Contoh apa? Foto ini, filsafat yang buku yang saya tadi yang filsafat administrasi. Nah, itu bidang Anda. Filsafat pendidikan agama Islam, enggak apa-apa itu. Kan hanya sebagai konsep pohon utamanya. Itu loh maksud saya kayak gitu. Pohon utama dari Bapak Ibu yang di apa yang dikaji. Nah, nanti kalau mau dikaitkan dengan administrasi pendidikan, oh berarti besok saya tesisnya harus ada berbau administrasi pendidikannya kayak apa yang ada di dalam filsafat saya. Nah, kayak gitu. Contoh filsafat psikologi. Nih, filsafat Islam juga ada. Nah, ini yang buku saya tadi. Jadi kayak gitu intinya. Jadi mohon perhatiannya. Tujuannya apa? Barangkali Bapak Ibu mau membuat tesis, ya, di mana itu adalah salah satunya bidang kita. Oke, dah selamat belajar. Ya, jadi ini yang saya kerjakan. Sebentar ya, saya agak lupa. Bentar, saya tutup dulu. Saya tadi buka tentang
Bentar ya. Nah, ini. Udah izin saya share lagi. Ini di sinyalnya hati-hati ya. Kok belum tayang. Namanya nanti membuka buku di yang Bapak Ibu punya atau di perpus. Contoh ketika saya nulis buku pengantar ilmu administrasi. Di dalamnya itu ada yang namanya filsafat administrasi. Sebelum saya menerangkan yang lainnya. Bentar ya, mohon maaf agak banter. Kayak gini. Oh, enggak ya. Oke, dah habis ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ada kajian tentang filsafat administrasi. Yang dibahas ketika itu filsafat administrasi apa saja? Ya, tidak saya pahami. Ya, satu secara bahasa filsafat itu apa? Nah, ini boleh yang lain. Nah, terus yang kedua masih umum. Tapi yang paling penting itu ini ontologi ilmu filsafat administrasi. Secara bahasa ontologinya apa? Nah, ujiannya kayak gini. Berdasarkan dari mana bidang Bapak Ibu aja. Nanti setelah itu akan menemukan konsep Bapak Ibu yang besok siapa tahu jadi disertasi atau apa. Dan ada ontologi ilmu administrasi seperti apa. Nah, cuman yang tadi di tabel saya itu kan bahasa saya dengan kalimat yang sederhana. Tapi besok kalau ujiannya, enggak dibuat artikel atau artikel lah sederhana atau makalah di mana membahas ontologi, aksiologi, kalau ilmu administrasi, ontologinya kayak apa, filsafatnya, ontologi membahas tentang apa dan seterusnya. Nah, bagaimana ontologi ketika di bidang apa namanya administrasi ternyata banyak aliran alirannya materialisme. Nah, aduh ngantuk nih. Idealisme, naturalisme. Menurut saya, objek problematika landasan membahas mempelajari ilmu pengetahuan berkaitan dan kenyataan dan realitas berupa pola pikir, anggapan, asumsi, penelitian, dan rasa indera. Artinya objek ya. Dan kan ontologi dapat diketahui suatu kebenaran. Artinya administrasi termasuk baik itu kualitatif maupun kuantitatif, matahari, misalnya monoisme, kayak gini nih aliran-alirannya. Nah ini ujiannya kayak gitu. Silakan Bapak Ibu pelajari di mana ada satu filsafat di bidang Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya bahasanya pohon. Ya, jadi siapa tahu Bapak Ibu besok jadi dosen. Misalnya saya kan manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. S2 saya, S3 saya administrasi pendidikan. Tapi saya S1-nya administrasi perkantoran. Ketika itu saya ngambil bidang yang masih nyambung dengan apa tadi manajemen pendidikan dan administrasi perkantoran itu apa? Kayak gitu. Nanti ketemu. Ya, berarti Bapak Ibu suatu saat akan pakar seperti itu. Ya, barangkali ya, Bapak Ibu ada mahli di situ. Dan seterusnya, metode kumulatif dan seterusnya. Itu ya, istilahnya seperti itu. Tidak saya terangkan, tapi amannya Bapak Ibu buka pergi ke perpus, buka. Ya, barangkali ada namanya filsafat biologi. Ya, itu wis kejawab itu. Itu ujiannya berarti jawaban Bapak Ibu itu. Ya, terus tinggal dibuat pohon-pohonnya biologi itu masuknya mana tahu. Oh, jadi ketika bicara biologi, Bapak Ibu jangan bicara agama. Ya, artinya Bapak Ibu kemahirannya di bidang biologi seperti itu. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Kurangnya banyak, lebihnya biar Bapak Ibu belajar. Ya, silakan kalau ada yang mau diskusi. Kalau ini tidak ada, oh iya, kalau tidak ada ya selesai. Minggu depan puasa. Masih semangat belajar atau tidak, lihat situasi. Ya gitu ya, karena Rebonya Lebaran. Kalau enggak ya nanti ngerjakan yang ini dan seterusnya. Ya silakan kalau mau ada diskusi silakan. Kalau enggak materi tadi nanti saya akan kirim. 10 ada satu yang enggak masuk siapa ya?
Hmm. Masuk semua Dil, 9. Wan Ale wis sama main sudah ada. Ya, itu malah dari pendidikan agama Islam ya. Oke, itu aja. Silakan ada yang mau diskusikan silakan. Bisa dipahami? Ya, cukup? Oh, diam semua ini. Diam bingung apa diam apa ini. Ya, sudah nih. Sudah ada ini. Cukup nih warna lain. Tahu nih. Cukup mungkin, Pak. Ya, kerjakan dulu ya. Berarti sebenarnya ada 3 pekerjaan. Satu tabelnya. Kalau tabel sederhana saja. Jadi, contoh aja kayak ini. Bolpen. Nah, saya mau membuat filsafat bolpen. Nah, ya kayak tadi. Orang, ya ini kayak gini nih aneh-aneh nih. Saya share lagi aja. Share screen. Ya, sebelum saya tutup, istilahnya. Tentang tadi buku filsafat. Bahkan ada buku yang aneh tadi, filsafat apa tadi ya? Buku filsafat warna biru tadi, warna hijau apa ya? Saya lupa. Saya lihat itu. Filosofi apa ya? Filosofi Filosofi teras. teras. Ya, filosofi teras apa ya? Saya kurang tahu. Kayak gini, masa bisa jadi buku? Masa itu punya filosofi? Contoh aja gimana? Jadi teras adalah apa? Gitu, bagaimana dan sebagainya. Wah, ini menurut saya di luar nurul ini. Ya. Masa Anda belajar filsafat tidak bisa. Ya. Jadi filosofi bolpen. Ya. Bolpen itu apa dan sebagainya. Artinya tidak usah terlalu susah-susah. Menurut saya seperti itu. Yang penting ada ontologi, epistemologi, dan manfaatnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat sesuatu atau membuat, ya apalagi tesis, tidak ada manfaatnya, tidak usah buat. Mendingan buat teras kayak gini. Maksud saya gitu loh. Ya, sebenarnya teras itu apa kan gitu. Ya, ya contoh aja nih ya, kita ya tentang apa saya acak aja ya, tentang apa ini contoh aja nih. Gue membahas panduan praktis filosofi filsafat Stoa. Ternyata itu ya filsafat Stoa. Mengatasi emosi negatif, stres, berarti kecemasan, psikologi ini berarti ya. Buku ini pentingnya fokus pada hal yang bisa dikendalikan menerima hal yang di luar kendali. Nah, terus nama terasnya apa? Berarti kalau saya mengatakan terasnya itu teras rumah, salah itu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi sederhana-sederhana saja. Saya itu bahwa dibuat pohonnya. Kayak penjelasan kayak gitu, berarti maksudnya filsafatnya filsafat psikologi. Nah, nanti ujiannya judulnya filsafat psikologi. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu biar paham di ilmuannya, nanti oh ternyata ini masih nyambung ya dengan administrasi perkantor, administrasi pendidikan. Oh saya masih nyambung. Jadi kalau misalnya orang orang MIPA, jangan bicaranya MIPA sekali, tapi adalah di pendidikannya. Gitu loh. Maksud saya seperti itu. Pendidikan agama Islam itu bukan masalah inti tahu akhiratnya bukan, tapi bisa jadi cara pembelajarannya. Kayak gitu yang saya maksud. Jadi hati-hati ya, ini karena ini ilmu luas, jadi Anda harus dipahami secara luas juga. Ya cukup ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan dicoba. Minggu depan nanti saya tanyakan lagi, ya coret-coret karena ini online ya. Buat saja di draft, tapi yang Word ya. Apa ya? Hmm, dokumen ya, dokumen tapi yang draft. Google Docs. Google Doc saja. Google Doc, Bapak Ibu silakan Google Doc sendiri. Nanti saya dikasih linknya. Biar itu kerjaannya berlanjut terus. Jadi Pak ini kerjaan saya. Artinya saya boleh membaca, boleh ngedit. Silakan diatur, nanti di share nama saya, terus saya sebagai email saya nanti saya kasih, kemudian saya boleh tidak hanya melihat tapi diberi akun untuk merevisi kayak tadi, akun untuk mengedit kayak gitu. Ya, aja tanya internet lah, itu aja.
Ya kerjakan nanti minggu depan kalau semangat nggak puasa, semangat puasa males belajar ya, saya baca koreksiannya. Ya saya baca itu minimal dari 3 jadi 1 kan gitu. Ya, dan ujiannya itu saja, yang membuat filsafat saja apa, dan itu aja. Ya, itu. Oke itu cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat banyak membaca. Karena ini tugas ini kalau tidak membaca tidak bisa. Tugas ini kalau tidak merenung juga tidak bisa. Tugas ini kalau tidak membandingkan dengan artikel-artikel yang sudah ada juga tidak bisa. Dan yang terakhir kalau ngarang sekali, wah itu luar biasa. Ngarang saya jadi filosofi teras. Waduh, itu wis ngarang banget. Tiba-tiba Anda membuat filsafat bolpen. Nah itulah, itu wis jelas ngalor ngidul itu. Tapi mungkin ada sesuatu. Ya, filsafat batu apalagi. Nah, contoh aja. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat membaca, selamat merenung, dan selamat-selamat yang lainnya. Ini selamat sehat untuk kita semua. Sudah masuk bulan Dzulhijjah. Yang Muslim berbanyak puasa katanya gitu ya. Ini sebelum saya berakhir, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan tercapai. Amin. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebentar saya ke presensi dulu, walaupun sudah salam. Hadir semua ya. Hadir semua, Pak. Ya, oke. Sebentar saya ke presensi dulu, sebentar saja. Ya, bentar ya hadir semua. Ini penting hadir. 2 pertemuan lagi paling selesai nih, Bu Bapak. Ya itu makanya ujiannya itu saja di Google Doc. Nanti saya ngikuti ya ujiannya di rumah. Ya, biar nanti saya bisa ngoreksi. Dah gitu aja. Soal sudah saya berikan. Jadi kerjaan semua di Google Docs saya kasih link-linknya nanti bisa biar masuk ya. Ya, berarti ujian tidak usah ujian tinggal dikumpulkan tok gitu aja. Ya, nanti saya sambil baca sambil baca. Oke, saya tutup ya. Dah semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. ya di hitungan ketiga saya matikan ya. 1, 2,